Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1 mata pelajaran seni budaya adalah gaya dan teknik bernyanyi lagu daerah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar apa yang harus kalian capai di kelas 8 ini. Kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Nah, tujuannya apa? Coba kita bisa lihat di sini. Ya, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Jadi lagu daerah di Indonesia itu apa saja sih keunikannya? Seperti itu. Terus yang kedua, mengidentifikasi fungsi musik daerah Indonesia. Nah, selain dari keunikannya, kita juga akan membahas mengenai fungsinya. Fungsi musik daerah di Indonesia itu untuk apa saja, seperti itu. Dan yang ketiga, kita akan membandingkan fungsi musik tradisi dengan fungsi musik masa kini. Jadi bedanya apa toh musik daerah yang kita pelajari dengan musik-musik yang ada di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan dulu untuk gambar di sebelah ini ya, di atas ini. Mana ini? Amati gambar di bawah ini. Nah, di situ ada teks lagu atau bisa disebut juga repertoar lagu ya, yang berjudul Sinanggar Tulo dari daerah Tapanuli. Nah, coba dilihat dulu ya anak-anak. Teksnya diperhatikan dulu. Di buku paket juga ada. Di buku paket yang sudah dibagikan itu juga ada teks lagunya. Kalian bisa menyimak, kalian bisa membukanya. Nah, dari teks yang sudah ditampilkan ini, coba yuk kita bersama-sama apa sih uniknya lagu daerah ini? Lagu daerah Sinanggar Tulo ini. Ada yang sudah tahu belum lagunya itu yang seperti apa? Atau bahkan nggak tahu, taunya lagu-lagu zaman sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya akan memberikan contoh lagu Sinanggar Tulo sedikit saja. Sinanggar tulo, tulo hatulo, Sinanggar tulo, tulo hatulo, Sinanggar tulo, tulo hatulo, Sinanggar tulo, tulo hatulo, Sinanggar tulo hatulo, Sinanggar tulo hatulo. Nah, itu sedikit cuplikan lagu Sinanggar Tulo ya dari Tapanuli. Coba, itu tadi satu contoh lagu dari Tapanuli ya, lagu daerah. Nah, sekarang dibandingkan dengan lagu dari Papua misalkan. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase. Nah, dari kedua teks tersebut dapat kita lihat apa sih sebenarnya keunikan dari keduanya, bedanya apa gitu. Coba anak-anak tahu tidak dari segi apanya dulu? Nah, yang pertama itu dari segi bahasanya. Dari segi bahasa itu kan unik ya, tidak semua daerah itu sama, pasti berbeda-beda. Dari Tapanuli Sinanggar Tulo menggunakan bahasa Tapanuli, dari yang Apuse tadi menggunakan bahasa daerah setempat yaitu daerah Papua sendiri, yang dari Jawa pun juga menggunakan daerah
teks daerah Jawa sendiri gitu. Contohnya lagu Lir Ilir. Lir ilir tandure wong sumilir. Nah, itu kan menggunakan bahasa Jawa ya. Jadi dari segi bahasanya itu unik, berbeda-beda sesuai dengan bahasa daerah setempat gitu. Nah, dari teks lagu tersebut apa toh ciri-cirinya yang bisa anak-anak lihat selain dari bahasanya? Coba kita kenali lagi ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, keunikan lagu daerah itu ada macam-macam. Yang pertama tadi menggunakan bahasa daerah tersebut atau menggunakan dialek bahasa daerah setempat. Yang kedua, memiliki ciri khas masing-masing. Entah itu dari bahasanya, entah dari itu dari pembawaannya, ya. Kalau Sinanggar Tulo itu biasanya tangannya di sini dalam menyanyikannya. Sinanggar Tulo, Tulo hatulo, seperti itu. Nah, kalau misalkan lagu Cublak Suweng beda lagi. Pasti gerakannya cublak cublak suweng, suwenge tenggal lenter. Nah, itu. Dalam pembawaannya pun juga berbeda. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai ciri khas masing-masing lagu daerah. Yang ketiga, memiliki budaya tersendiri. Dan yang keempat, lagunya hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Ya, lagu itu biasanya dimiliki oleh daerah tersebut. Akan tetapi, kita juga harus belajar. Kita harus mengetahui lagu-lagu, oh ini dari Papua, oh ini dari Ambon, oh ini dari Tapanuli misalkan, oh ini dari Aceh. Kita harus tahu seperti itu. Slide selanjutnya ya. Yuk kita akan mengenali di sini ciri-ciri lagu daerah. Nah, ciri-ciri lagu daerah itu ada 6. Ya, ada 6 di sini. Yang pertama dari segi bahasa. Kita lihat di sini. Nah, teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Nah, di sini dimaksudkan menggunakan bahasa dari masing-masing daerah. Kalau misalkan dari daerah Jawa, ya menggunakan bahasa Jawa, biasanya seperti itu. Terus kalau dari Papua seperti tadi yang saya contohkan sebelumnya, itu menggunakan bahasa dari Papua seperti itu. Nah, yang kedua itu penulis atau pencipta. Lagu daerah tidak diketahui penulis atau penciptanya. Jadi lagu daerah itu biasanya ya di teks itu nanti ada tulisannya NN. Ya, di pojok kanan atas itu ada tulisan NN. Itu artinya no name. No name itu berarti tidak ada penciptanya. Gitu. Kenapa kok tidak diketahui penciptanya? Karena sifat lagu daerah itu tidak menonjolkan ekspresi pribadi, tapi lebih bersifat umum yang di situ menyampaikan pesan-pesan moral biasanya seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, ciri-ciri lagu daerah ketiga itu dari segi syair. Nah, lagu daerah pada umumnya memiliki susunan melodi dan syair sederhana. Kenapa sih kok bisa kita sebut sederhana? Coba kalian buka-buka ya kalau di rumah punya buku kumpulan lagu-lagu daerah, itu kalian bisa buka. Atau di buku paket juga ada, itu kalian bisa membuka, bisa menyimak, bisa mengamati, bisa membandingkan lagu ini, lagu daerah ini. Nah, itu biasanya terdiri dari 2, 4 ataupun 8 bait saja.
Contoh singkat. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Nah, itu kan singkat sekali. Hanya nanti ada pengulangan yang mungkin di situ syairnya berbeda. Jadi menggunakan pengulangan syair yang berbeda. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, ciri-cirinya tradisi lisan. Lagu daerah itu diwariskan secara turun-temurun. Ya. Tradisi lisan itu yang seperti apa toh? Tradisi lisan itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut gitu. Kalaupun ada dokumentasinya, ada teks lagunya, ya kumpulan teks lagunya itu hanya untuk kepentingan dokumentasi saja supaya kita itu bisa mempelajari lagu daerah dari semua daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Ya. Terus yang kelima ada pembawaan. Pembawaan itu di sini lagu daerah biasanya diiringi dengan alat musik daerah setempat. Nah, coba di sini kan kalau misal kita menyanyikan lagu Jublak-jublak suweng diiringi dengan alat musik yang ada di Jawa, misalkan gamelan, dalam bentuk gamelan, dolanan anak itu juga biasanya diiringi dengan gamelan Jawa seperti itu ya. Dan yang keenam adalah versi dalam penyampaian lagu. Dalam penyampaian lagu di lain daerah biasanya berbeda-beda. Nah, versinya beda-beda sesuai dengan mungkin yang didengar seperti itu ya. Nah, itu tadi ciri-ciri lagu daerah ada 6. Menurut bahasa, pencipta atau penulis, syair, tradisi lisan, pembawaan, dan versinya. Nah, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri lagu daerah. Diamati lagi, diperhatikan lagi ya. Nih. Baik, kita memasuki yang kedua, yaitu fungsi lagu daerah. Ya, fungsi lagu daerah. Apa saja sih fungsi lagu daerah? Ada yang sudah tahu? Belum. Ada yang sudah, ada yang tahu ya. Coba dibuka-buka bukunya, di situ sudah ada banyak sekali, tapi mungkin belum tahu maksudnya seperti apa. Ya, kita lihat untuk penjelasannya. Nah, di sini kalian bisa melihat fungsi lagu daerah. Apa saja sih fungsi lagu daerah itu? Yang pertama itu upacara adat. Lagu daerah sangat erat kaitannya dengan upacara adat dan bunyi yang dihasilkan sangat mendukung untuk upacara budaya atau ritual. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya untuk ritual-ritual, biasanya ritual keagamaan atau acara pernikahan atau syukuran atau pembakaran jenazah itu di setiap daerah itu berbeda-beda untuk upacara adat. Contohnya di Bali itu ada ngaben. Apa itu ngaben? Ngaben itu adalah upacara adat pembakaran jenazah. Jadi di sana kalau misalkan ada yang meninggal, terus pembakaran jenazah terjadi jenazah itu ada upacara adatnya, ada ritualnya seperti itu. Terus di Aceh juga ada namanya Peusiju. Itu adalah upacara syukur kepada Tuhan. Biasanya untuk acara pernikahan, terus misalkan habis membangun rumah baru, terus syukuran seperti itu, naik haji atau kelahiran. Nah, di situ di daerah-daerah tersebut mengadakan upacara adat. Itu ya, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu sebagai media bermain.
lagu daerah itu biasanya disebut dengan folk song. Banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak pada zaman dulu. Contohnya apa? Yang ada di Jawa saja, itu ada cublak-cublak suweng. Ya, bisa dilihat gambarnya itu ya. Mana? Itu. Bisa dilihat anak-anak gambarnya, tangannya seperti ini. Terus ada batu biasanya yang harus diputar. Ya, diputar ke semua anak itu. Sambil nyanyi cublak-cublak suweng seperti itu ya. Terus nanti ditebak siapa yang bawa batunya. Nah, seperti itu. Itu adalah permainan cublak-cublak suweng dari Jawa. Zaman dulu itu permainannya seperti itu. Ada lagunya, terus ada permainan lain lagi seperti gobak sodor, ya toh? Mainan egrang seperti itu. Nah, kalian nanti bisa melihat apa saja sih permainan tradisional yang menggunakan lagu. Ya, kalian bisa searching atau bisa membuka buku-buku yang lain. Nah, yang ketiga, fungsi lagu daerah itu sebagai musik pengiring tari. Coba dilihat, itu ada gambarnya. Lagu daerah identik sebagai musik pengiring, ya, sebagai musik pengiring. Kalau di Bali itu namanya tari kecak. Nah, itu diiringi dengan gamelan Bali. Di Jawa juga ada banyak tari-tarian yang dari Jawa itu juga biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Kalau di Jawa namanya karawitan, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai media penerangan. Lagu daerah dapat berperan sebagai penyampaian pesan moral dan agama. Nah, biasanya kalau lagu-lagu daerah itu lebih banyak ke penyampaian pesan moral. Contohnya dari Jawa, lagu Padang Bulan yo pro konco dolanan neng jobo. Nah, itu artinya bukan yuk dolan neng jobo dikon dolan, bukan itu artinya, tapi penyampaian pesan di sini bahwa kita tidak boleh tidur kalau sore hari menjelang maghrib, karena itu tidak baik. Harusnya kan menjelang maghrib itu kita harus ibadah, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk membaca Quran misalkan, bukan malah untuk tidur, karena itu tidak baik, jam-jam yang tidak baik seperti itu. Nah, itu tadi 4 fungsi lagu daerah. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama sebagai upacara adat, yang kedua sebagai media bermain, yang ketiga sebagai musik pengiring tari, dan yang keempat sebagai media penerangan ataupun komunikasi juga bisa. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ya, yang akan kita bahas untuk materi hari ini, perbandingan fungsi musik tradisi atau musik daerah dan fungsi musik masa kini. Nah, kita bandingkan apa saja perbedaannya, seperti itu. Nah, musik daerah dan musik masa kini. Coba di situ ada gambar, ya, ada 2 gambar yang bisa kalian lihat. Nah, sudah dilihat? Tahu perbedaannya? Banyak sekali perbedaannya. Nah, gambar yang di atas itu merupakan musik daerah atau musik tradisi yang atas, dan yang bawahnya itu gambar musik masa kini, ya, yang biasa disebut dengan band-bandan. Ya, band-bandan di panggung seperti itu. Kalau yang atas itu adalah karawitan, gitu, gamelan Jawa. Dilihat saja dari segi pakaiannya sudah berbeda, ya toh? Alat musik yang digunakan pun juga berbeda. Lagu yang dibawakan pasti juga berbeda. Nah, kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, fungsi musik daerah berbanding dengan fungsi musik masa kini. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai musik daerah, yaitu untuk upacara adat, pengiring tari, media bermain, dan juga media komunikasi atau penerangan.
Nah, kalau musik-musik masa kini, coba kita lihat ya di sini. Yang pertama sebagai sarana berekspresi. Ya hanya untuk bersenang-senang saja. Kalau misalkan kalian lagi merasa sedih, ya menciptakan lagu yang sedih-sedih. Cuma seperti itu sarana ekspresi. Ya, kalau lagi bahagia, oh aku lagi bahagia, aku lagi jatuh cinta, terus bikin lirik, bikin lagu yang bahagia, yang lagi jatuh cinta. Nah, seperti itu. Itu sebagai sarana berekspresi. Dan yang kedua, untuk dinikmati keindahannya. Jadi hanya sebagai penikmat musik saja. Kalau misalkan kita melihat band di sini, oh konsernya ini di sini, konsernya Sheila on Seven misalkan, ya hanya untuk dinikmati keindahannya. Mungkin mencerminkan perasaannya hari ini, lagi patah hati atau lagi bahagia, berbunga-bunga seperti itu. Nah, yang ketiga, penyampaian perasaan. Nah, penyampaian perasaan itu ya seperti itu tadi. Misalkan, oh lagu ini mencerminkan, oh aku baru bahagia ini, gitu. Hanya penyampaian perasaan. Dan yang terakhir, hanya untuk kesenian semata, sebagai hiburan, gitu ya. Nah, itu perbandingan antara musik daerah dan musik masa kini. Sangat jauh berbeda loh. Ya, jelas dari segi musiknya pun juga sangat berbeda. Selanjutnya, nah materi hari ini kita selesai dan terima kasih sudah melihat video saya ya, memaparkan materi mengenai gaya dan teknik bernyanyi lagu daerah yang dimana kita sudah membahas mengenai ciri-cirinya, membahas tentang fungsinya, membahas tentang perbandingannya seperti apa. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu anak-anak dalam belajar. Untuk materi hari ini kelas 8 semester 1 seni budaya, untuk khususnya seni musik sudah selesai. Untuk materi selanjutnya ditunggu ya, dan untuk tugas-tugasnya silahkan nanti masuk ke Google Classroom. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.